Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Andina Zuazalia dengan NIM 23311-021 dari kelas SIB 6A. Jadi, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi berjudul JIT Adaptif Menyeimbangkan Efisiensi Persediaan dan Ketahanan Rantai Pasok. Jadi materi ini menghubungkan materi subuh UTS mengenai manajemen persediaan dan just in time dengan materi setelah UTS mengenai manajemen risiko rantai pasok. Jadi saya memilih kedua materi ini karena perusahaan memang perlu mengatur persediaan agar biaya nggak terlalu tinggi. Namun di sisi lain perusahaan juga harus tetap siap ketika ada gangguan, misalnya bahan baku terlambat, transportasi bermasalah, atau komponen penting menjadi langka. Jadi tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami konsep manajemen persediaan dan just in time atau JIT. Selain itu, saya akan menjelaskan manfaat JIT bagi perusahaan, tetapi juga keterbatasannya apabila perusahaan tidak menyiapkan langkah untuk menghadapi risiko. Kemudian saya akan membahas resiko yang dapat muncul dalam rantai pasok, baik dari pemasok, dari proses internal perusahaan maupun dari perubahan permintaan pasar. Pada bagian akhir, saya akan menjelaskan konsep JIT adaptif sebagai solusi agar perusahaan tetap efisien, tetapi tidak mudah terganggu ketika terjadi masalah dalam rantai pasok. Selanjutnya, pada slide ini terlihat hubungan antara materi yang akan saya bahas. Alurnya dimulai dari permintaan pelanggan. Ketika pelanggan membutuhkan suatu produk, perusahaan perlu merencanakan proses produksi agar produksi itu berjalan dengan lancar. Jadi perusahaan itu membutuhkan bahan baku dan persediaan yang cukup. Karena itu, perusahaan harus melakukan manajemen persediaan. Selanjutnya, perusahaan dapat menggunakan sistem just in time agar bahan datang sesuai kebutuhan produksi dan tidak terlalu banyak stok yang menumpuk di gudang. Namun ketika persediaan dibuat lebih ramping, perusahaan menjadi lebih sensitif apabila terjadi gangguan, misalnya keterlambatan pemasok atau kelangkaan komponen. Karena itu diperlukan manajemen risiko rantai pasok. Eh, Hasil akhirnya adalah JIT adaptif, yaitu sistem yang tetap efisien tetapi juga lebih tangguh menghadapi gangguan. Selanjutnya, manajemen persediaan. Jadi, manajemen persediaan adalah kegiatan untuk mengatur jumlah, waktu, dan lokasi stok agar kebutuhan produksi maupun pelanggan dapat tetap terpenuhi. Jadi, persediaan itu sangat penting karena bahan baku, proses produksi tidak dapat berjalan. Misalnya, makanan itu nggak akan bisa memproduksi produk apabila bahan seperti tepung, gula, atau kemasan itu nggak tersedia. Namun persediaan itu juga nggak boleh terlalu banyak. Jadi jika stok berlebihan, perusahaan harus mengeluarkan biaya gudang, biaya perawatan, dan modal perusahaan menjadi tertahan dalam barang. Sebaliknya, jadi jika stok terlalu sedikit, perusahaan bisa mengalami kekurangan bahan baku. Akibatnya, produksi itu dapat terlambat. Pesanan pelanggan juga nggak terpenuhi dan pelanggan berpotensi berpindah ke pesaing. Jadi tujuan manajemen persediaan ini itu bukan menyimpan stok sebanyak mungkin atau serendah mungkin, tapi tujuannya adalah menentukan jumlah stok yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi perusahaan. Oke, selanjutnya itu setelah memahami manajemen persediaan, kita masuk ke konsep just in time atau JIT. Jadi JIT ini adalah sistem pengadaan bahan baku atau komponen yang dilakukan tepat ketika bahan tersebut dibutuhkan dalam proses produksi. Artinya, jadi perusahaan itu nggak menyimpan stok dalam jumlah besar untuk jangka waktu lama. Jadi bahan baku itu datang sesuai jadwal kebutuhan produksi. Jadi tujuannya JIT ini adalah mengurangi persediaan yang menumpuk, menekan biaya penyimpanan, mengurangi pemborosan, dan mempercepat aliran bahan dari pemasok ke proses produksi. Contoh sederhananya, setiap sebuah usaha makanan memesan tepung sesuai kebutuhan produksi,
beberapa hari ke depan. Jadi bukan membeli sangat banyak untuk disimpan berbulan-bulan. Jadi dengan penerapan JIT ini, ruang gudang bisa digunakan lebih efisien dan modal perusahaan nggak perlu lama bertahan dalam persediaan. Selanjutnya, keterbatasan JIT. Jadi, walaupun JIT ini memiliki banyak manfaat, sistem ini juga pastinya mempunyai sebuah keterbatasan. Jadi, karena persediaannya yang ramping, perusahaan menjadi sangat bergantung pada pemasok dan kelancaran pengiriman bahan. Contohnya, jadi jika pemasok ini terlambat mengirim bahan baku, perusahaan mungkin nggak memiliki stok cadangan yang cukup untuk melanjutkan produksi. Jadi jika transportasi ini terganggu, pengiriman itu jadi bisa tertunda. Jadi jika komponen tertentu menjadi langka, produksi dapat berhenti. Jadi selain itu, apabila permintaan pelanggan meningkat secara tiba-tiba, stok yang tersedia mungkin nggak mencukupi. Resiko akan semakin besar jika perusahaan hanya bergantung pada satu pemasok. Jadi, JIT ini memang membuat perusahaan lebih efisien, tetapi apabila diterapkan tanpa persiapan terhadap resiko, efisiensi tersebut dapat berubah menjadi kerentanan. Oke, selanjutnya ada manajemen resiko rantai pasok. Jadi, karena ada keterbatasan dalam JIT, perusahaan ini perlu menerapkan manajemen resiko rantai pasok. Jadi, manajemen rantai pasok ini adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi gangguan yang dapat mempengaruhi aliran barang, informasi, dan juga keuangan. Jadi risiko itu dapat muncul dari tiga arah. Yang pertama itu adalah resiko hulu atau dari pemasok. Jadi seperti keterlambatan bahan baku, kelangkaan komponen, kualitas bahan yang nggak sesuai, atau kenaikan harga bahan. Yang kedua itu adalah risiko internal perusahaan. Jadi misalnya mesin itu rusak, kapasitas produksinya masih terbatas, atau tenaga kerja yang kurang. Nah, jadi yang ketiga itu adalah risiko hilir atau dari pasar, seperti perubahan permintaan pelanggan, kesalahan peramalan, keterlambatan distribusi, maupun perubahan tren konsumen. Jadi, jika risiko tersebut tidak dikelola, perusahaan itu dapat mengalami keterlambatan produksi, biaya tambahan, produk tidak tersedia tepat waktu, dan bahkan kehilangan pelanggan. Oke, selanjutnya untuk menghadapi risiko tersebut, perusahaan perlu membangun ketahanan rantai pasok. Jadi, ketahanan rantai pasok itu adalah kemampuan perusahaan untuk tetap beroperasi, merespon gangguan, dan pulih setelah terjadi masalah. Jadi, pada sisi efisiensi, perusahaan itu biasanya fokus untuk menekankan biaya, mengurangi persediaan, dan memilih pemasok yang paling murah. Jadi, namun pada sisi ketahanan, perusahaan itu perlu memikirkan perlindungan tambahan, misalnya menyediakan safety stock untuk bahan yang sangat penting atau menyiapkan pemasok alternatif. Jadi perusahaan itu nggak hanya memikirkan kondisi normal, tetapi juga harus siap menghadapi kondisi ketika terjadi gangguan. Jadi ketahanan itu nggak berarti menyimpan semua barang dalam jumlah besar. Jadi yang lebih penting itu adalah mengetahui komponen mana yang kritis dan perlindungan apa yang diperlukan. Oke, selanjutnya itu untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi mitigasi risiko. Yang pertama itu safety stock selektif, artinya perusahaan itu menyiapkan cadangan terbatas untuk bahan atau komponen yang sangat penting bagi proses produksi. Yang kedua itu ada multi sourcing, jadi yaitu memiliki lebih dari satu pemasok. Jadi ketika satu pemasok ini mengalami sebuah gangguan, perusahaan itu masih memiliki pilihan lain. Yang ketiga itu menentukan reorder point. Reorder point ini adalah batas minimum stok yang menjadi tanda bahwa perusahaan itu harus segera melakukan pemesanan ulang. Yang keempat, menggunakan pencatatan stok digital agar kondisi stok, pesanan, dan juga pengiriman itu dapat dipantau lebih cepat.
Yang kelima, membangun komunikasi yang baik dengan pemasok agar perusahaan itu dapat menerima informasi lebih awal jika ada keterlambatan atau masalah pemasok. Jadi yang terakhir, perusahaan itu juga perlu memiliki rencana kontingensi, yaitu rencana darurat yang dapat digunakan ketika pasokan atau distribusi mengalami sebuah gangguan. Selanjutnya, dari pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa JIT konvensional lebih fokus pada persediaan serendah mungkin dan biaya penyimpanan yang rendah. Namun, pendekatan ini dapat menjadi beresiko apabila perusahaan menghadapi gangguan pemasok atau kelangkaan komponen. Karena itu muncul konsep JIT adaptif. Jadi JIT adaptif ini tetap menggunakan prinsip JIT, yaitu mengurangi pemborosan dan mengatur stok secara efisien. Tetapi sistem ini juga mempertimbangkan tingkat resiko, misalnya untuk bahan yang mudah didapat atau memiliki banyak pemasok. Jadi perusahaan itu dapat menerapkan persediaan yang lebih ramping. Namun untuk komponen yang sulit diganti atau sangat penting bagi produksi, perusahaan itu dapat menyiapkan safety stock terbatas dan pemasok alternatif. Jadi JIT adaptif ini bukan berarti menggunakan JIT. Jadi JIT adaptif ini adalah pengembangan JIT agar perusahaan itu tetap hemat tetapi juga lebih siap menghadapi sebuah gangguan. Oke, selanjutnya pada slide ini merupakan inti hubungan dari seluruh materi yang saya bahas. Jadi sistem produksi membutuhkan bahan baku agar proses produksi dapat berjalan. Persediaan berfungsi menjaga agar bahan tersebut tersedia. Jadi JIT ini digunakan untuk mengendalikan persediaan supaya tidak berlebihan dan biaya dapat ditekan. Tetapi stok yang terlalu rendah juga dapat menjadi masalah jika terjadi gangguan pemasok atau keterlambatan transportasi. Jadi produksi itu bisa berhenti karena bahan utama nggak tersedia. Karena itu, resiko harus dikelola melalui manajemen resiko rantai pasok. Jadi manajemen persediaan dan JIT ini menjawab pertanyaan bagaimana perusahaan dapat bekerja lebih hemat dan mengurangi pemborosan, sedangkan manajemen risiko rantai pasok menjawab pertanyaan bagaimana perusahaan dapat tetap beroperasi ketika terjadi sebuah gangguan. Solusi akhirnya adalah JIT adaptif, yaitu sistem yang menjaga efisiensi tetapi tetap memiliki perlindungan terhadap resiko. Nah, selanjutnya itu ada studi kasus dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN pada periode 2020 sampai 2023. Jadi pada periode tersebut, industri otomotif mengalami kelangkaan chips semikonduktor secara global. Jadi chip semikonduktor ini merupakan komponen penting dalam kendaraan modern karena digunakan untuk berbagai sistem elektronik kendaraan. Jadi ketika pasokan chip terganggu, ketersediaan komponen menjadi terbatas. Akibatnya, kapasitas produksi TMMIN ini ikut mengalami tekanan. Jadi kasus ini menunjukkan bahwa sistem persediaan ramping menjadi lebih sensitif ketika komponen kritis tidak tersedia tepat waktu. Jadi dalam menghadapi kelangkaan chip semikonduktor ini, TMMIN ini melakukan beberapa langkah untuk menjaga kelangsungan produksi. Jadi yang pertama itu perusahaan memprioritaskan model kendaraan tertentu agar komponen yang tersedia digunakan pada produksi yang lebih penting. Yang kedua, TMMIN ini mengoptimalkan sisa stok komponen agar penggunaannya lebih terarah dan tidak terbuang. Yang ketiga, perusahaan memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak dalam ekosistem industri untuk memperoleh informasi serta dukungan pasokan secara lebih cepat. Jadi dari contoh kasus ini kita dapat melihat bahwa JIT ini nggak perlu ditinggalkan, namun penerapannya perlu dilengkapi dengan manajemen risiko agar produksi tetap berjalan ketika terjadi disrupsi. Oke, eh, selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada audiens untuk menyampaikan pertanyaannya terkait materi yang telah saya bahas.
Eh, saya mau bertanya. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafilot dengan NIM 2313033. Saya mau bertanya, apakah JIT masih relevan ketika gangguan rantai pasok semakin sering terjadi? Bisa diulang pertanyaan? Apakah JIT masih relevan ketika gangguan rantai pasok semakin sering terjadi? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi pertanyaannya itu apakah JIT masih relevan ketika gangguan rantai pasok semakin sering terjadi? Jadi menurut saya JIT ini masih relevan karena tetap membantu perusahaan mengurangi pemborosan dan biaya penyimpanan. Namun penerapannya nggak boleh terlalu kaku. Jadi untuk bahan yang mudah diperoleh, JIT ini dapat diterapkan lebih ketat. Sedangkan untuk komponen yang langka atau sangat penting, perusahaan perlu menambahkan perlindungan seperti safety stock, pemasok alternatif, dan rencana kontingensi. Jadi JIT ini tetap digunakan, tapi harus disesuaikan dengan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan. Bagaimana? Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Jawaban sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin. Oke, silahkan. Eh, izin halo tes. Sebelumnya perkenalkan saya Gray Melvin Imantoro dengan NIM 2313004 dari kelas SIB 6A. Saya ingin bertanya, mengapa perusahaan tidak selalu menyimpan stok sebanyak mungkin agar selalu aman? Terima kasih. Oke, saya izin menjawab pertanyaannya. Jadi, pertanyaannya tadi, mengapa perusahaan itu nggak menyimpan stok sebanyak mungkin agar selalu aman? Jadi, karena menyimpan stok terlalu banyak juga memiliki dampak negatif. Perusahaan harus menyediakan ruang gudang lebih besar, menanggung biaya penyimpanan, dan modal perusahaan menjadi tertahan dalam barang. Jadi, selain itu, beberapa barang itu dapat rusak, kadaluarsa, atau lagi nggak dibutuhkan pasar. Jadi, karena itu, solusi yang tepat bukan menyimpan semua barang sebanyak mungkin. Perusahaan itu jadi perlu menentukan barang mana yang benar-benar kritis dan memerlukan stok pengamanan. Jadi gimana jawabannya dapat dimengerti? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Halo. Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya, jadi saya akan eh, menyimpulkan bahwa manajemen persediaan berperan penting dalam menjaga ketersediaan bahan agar proses produksi itu dapat berjalan lancar. Jadi penerapan just in time ini membantu perusahaan mengurangi biaya penyimpanan dan pemborosan persediaan. Tetapi sistem ini juga memiliki risiko apabila terjadi gangguan pasokan, keterlambatan transportasi, atau perubahan permintaan pasar. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko rantai pasok untuk mengurangi dampak gangguan tersebut. Strategi safety stock, multi-searching, serta penyediaan informasi yang cepat dan akurat dapat membantu meningkatkan ketahanan rantai pasok. Jadi dengan demikian, JIT adaptif menjadi solusi untuk menyeimbangkan efisiensi dan persediaan dengan keberlangsungan operasi. Jadi efisiensi terbaik bukan berarti persediaan dibuat serendah mungkin, melainkan persediaan dikelola dalam jumlah yang tepat dengan tingkat resiko yang tetap dapat dikendalikan. Oke, jadi
Referensi yang saya gunakan berasal dari materi perkuliahan, manajemen rantai pasok, serta jurnal yang membahas just in time, manajemen risiko rantai pasok, dan juga studi kasus dari TMMIN. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih kepada Bapak dosen dan audiens yang telah mendengarkan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman bahwa perusahaan perlu menyeimbangkan efisiensi persediaan dengan kesiapan menghadapi risiko rantai pasok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada teman-teman yang nonton di YouTube, serta selamat malam kepada teman-teman yang hadir di webinar saya hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farhan Ardianur dengan NIM 2313015, Prodi Sistem Informasi. Nah, pada webinar saya hari ini, saya akan membawakan materi mata kuliah manajemen rantai pasok dengan judul dari efisiensi ke keunggulan operasional. Nah, presentasi saya hari ini saya akan mengintegrasikan dua topik. Topik yang pertama yaitu sistem produksi dan manajemen persediaan dari pertemuan ketiga dengan arsitektur keunggulan operasional, ERP, Lean, dan Six Sigma dari pertemuan 9. Nah, sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Pak Nanda Narenda Mufano, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen rantai pasok. Oke, langsung saja kita mulai ke tujuan presentasi. Tujuan presentasi ada 4 yang ingin saya capai hari ini. Yang pertama, kita semua nanti yang menonton nanti mampu menguasai konsep inti. Yang kedua, mengintegrasikannya, menunjukkan bahwa efisiensi internal dan keunggulan operasional itu saling terhubung lewat filosofi just in time. Nah, yang ketiga menerapkannya pada kasus nyata dan merumuskan rekomendasi. Dan terakhir atau yang keempat, berpikir kritis, menimbangkan trade-off antara efisiensi dan ketahanan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, poin terakhir, nanti ini saya akan uji lewat kasus nyata di slide berikutnya. Lanjut ke peta konsep. Nah, sebelum kita masuk lebih detail, saya akan beri gambaran besar hubungan kedua materi yang akan saya jelaskan. Nah, di sebelah kiri ini ada materi 1, pertemuan ketiga, cetak biru efisiensi. Nah, ini tuh fokus pada efisiensi internal pabrik, sistem produksi, tata letak, manajemen persediaan, sampai filosofi just in time. Nah, di sebelah kanan ini ada materi kedua atau materi ke-9. Nah, keunggulan operasional yaitu arsitektur ERP, Lean, dan Six Sigma yang membuat operasi jadi lebih unggul dan tangguh. Nah, di sini yang menghubungkan keduanya itu ada di tengah, yaitu JIT atau just in time. Adalah puncak dari efisiensi di materi 1 sekaligus menjadi salah satu pilar utama di materi kedua. Jadi efisiensi internal disempurnakan dan dibuat tangguh oleh arsitektur operasional modern di materi kedua. Nah, itulah integrasi yang akan saya jelaskan di studi kasus nanti. Oke, lanjut ke materi 1. Nah, kita mulai dari materi 1. Setiap operasi pada dasarnya adalah mesin transformasi nilai. Nah, di sini ada input. Input ini ada tenaga kerja, modal, material, teknologi. Nah, habis itu masuk ke proses transformasi. Nah, di proses transformasi ini tempat nilai tambah diciptakan, lalu keluar sebagai output yang berupa barang atau jasa. Nah, teman-teman di sini ada 4 tipe yang akan saya jelaskan nanti. Nah, yang pertama yaitu job shop atau produk custom, volumenya rendah, sangat fleksibel tapi biaya per unitnya itu tinggi. Yang kedua ada batch atau semi standar, fleksibilitas dan biayanya itu ada di tengah. Kemudian repetitif, perakitan massal terstandar, efisien,
biaya unitnya itu tergolong rendah. Yang terakhir, continuous. Nah, misalnya nih di kilang minyak, volume dan efisiensinya itu tinggi tapi dia masih kaku. Nah, makin ke kanan, volumenya itu naik tapi variasinya turun. Dan pilihan proses ini menentukan strategi tata letaknya. Nah, jadi keputusan desain di tahap awal ini yang nanti akan menentukan efisien struktur secara operasi. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini setelah kita proses tadi, kita bicara soal persediaan. Di sini ada yang disebut paradoks persediaan. Kalau persediaannya terlalu banyak, jadi terikat. Ada biaya simpan dan resikonya itu usang. Nah, persediaannya itu menjadi beban, tapi kalau terlalu sedikit, produksi itu bisa terhenti, terus juga bisa pengirimnya telat, dan pelanggannya itu bisa jadi hilang. Karena kan lambat ya. Nah, di sini persediaan justru menjadi aset. Nah, tugas kita itu sebagai menjaga keseimbangan optimal. Nah, persediaan itu punya 3 jenis biaya. Yang pertama biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya penipisan atau disebut stock out. Nah, tolong diingat ya teman-teman, tolong diingat baik-baik. Biaya penipisan ini akan sangat penting di studi kasus yang nanti saya akan bawakan. Nah, solusinya adalah, solusi yang tadi saya jelaskan itu ada di just in time atau JIT. Nah, memproduksi atau memesan hanya saat dibutuhkan dalam jumlah yang tepat. Kita nggak boleh asal-asalan di sini. Untuk mengeliminasi yang pemborosan, JIT itu ditopang 7 pilar, mulai dari kemitraan pemasok, tata letak, persediaan yang minimal, penjadwalan, pemeliharaan, mutu, sampai pemberdayaan sumber daya manusia atau SDM. Nah, JIT inilah puncak efisiensi di materi 1 dan sekaligus jembatan menuju materi kedua. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke materi kedua. Di era modern, operasi menghadapi 3 ancaman utama. Yang pertama, silo informasi. Nah, data terfragmentasi antar departemen sehingga perusahaan itu seperti buta terhadap kondisinya sendiri. Nah, yang kedua, gesekan proses atau aktivitas tanpa nilai tambah atau pemborosan yang diam-diam menguras sumber daya. Nah, yang ketiga, variasi kualitas. Nah, di variasi kualitas ini hasil produksi tidak konsisten dan berujung cacat dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Jadi harus hati-hati nih di bagian variasi kualitas nih. Ini karena ini lumayan krusial. Nah, solusinya itu adalah Tritunggal Keunggulan atau the triad. Nah, di sini tuh ERP sebagai saraf digital yang memberikan visibilitas secara menyeluruh. Nah, di sini tuh dia lapisan inti dari lapisan data. Nah, kemudian ada LEAN. LEAN ini sebagai akselerator aliran yang memangkas hambatan lapisan proses. Dan Six Sigma ini sebagai kalibratornya yang mematikan variasi lapisan kualitas. Nah, dari ketiga ini teman-teman, ini menciptakan keunggulan yang kompetitif yang terukur. Nah, jadi gitu. Oke, kita lanjut ke lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan memperdalam ketiga pilar ERP, Lean, dan Six Sigma. Nah, di dasar ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Ini tuh teman-teman, fungsinya menyatukan seluruh data bisnis ke dalam satu sumber kebenaran atau disebut single source of truth. Nah, ini tuh supaya semua departemen tuh melihat informasi yang sama. Jadi departemen A sama departemen B itu informasinya bisa dilihat secara sama. Tidak ada miskomunikasi. Nah, yang kedua di tengah ada Lean. Nah, Lean ini perang melawan pemborosan atau waste. Lean mengejar kecepatan dengan menghilangkan 8 jenis pemborosan dan berpegang pada budaya perbaikan berkelanjut atau disebut Kaizen. Nah, di puncaknya ini ada Six Sigma. Presisinya itu ekstrim berbasis data. Nah, musuh utamanya variabilitas dan targetnya itu sangat tinggi.
yaitu maksimal dia 3,4 cacat per 1 juta peluang. Nah, mesin penggeraknya adalah DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, serta Control. Nah, logika berlapis begini, kita akan bisa menjamin kualitas tanpa proses yang ramping. Dan kita itu bisa melihat rampingnya proses yang data tidak terlihat. Data yang tidak terlihat itu bisa kelihatan gitu loh. Nah, jadi ERP ini sebagai pondasi, Lean itu untuk mempercepat, Six Sigma itu untuk menyempurnakan dari ketiga itu. Oke, lanjut ke materi selanjutnya atau integrasi. Nah, di sini itu slide yang paling penting karena di sini kedua materi itu bertemu. Dan titik temunya itu yaitu JIT yang kita singgung dari tadi. Nah, kalian perhatikan di materi 1. Nah, di materi 1 ini melahirkan JIT. Proses yang tepat, tata letaknya itu efisien dan persediaan yang minimal itu memuncak pada filosofi JIT. Yaitu hanya membutuhkan dan saat dibutuhkan. Nah, jadi itu cuma pada saat dibutuhkan dan hanya yang dibutuhkan. Nah, gitu. Tapi JIT ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, maka dari itu ada materi 2 yang menopang JIT ini. Nah, di dalam rumah Lean, JIT adalah pilar kiri. Nah, kita anggap ini rumah ya. Nah, JIT ini pilar kiri, dia itu cuma bisa berjalan kalau 3 hal ini terpenuhi. Yang selanjutnya ERP. Nah, ERP ini memberi visibilitas supaya tidak ada silo informasi. Nah, selanjutnya Lean. Nah, Lean ini menjaga aliran supaya pemborosan tereliminasi. Jadi tidak ada pemborosan. Dan Six Sigma ini menjamin mutu supaya cacat tidak memutus rantai. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, integrasinya, efisiensi dari materi 1 baru benar-benar menjadi keunggulan yang kompetitif ketika ditopang oleh arsitektur operasional dari materi yang kedua. Nah, jadi dia itu terhubung, cepat dan tepat. Nah, efisiensi tanpa arsitektur itu rapuh. Nah, jadi dengan adanya kedua materi ini, dia itu menjadi lebih kuat, lebih tangguh. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh studi kasus. Di sini ada studi kasus Toyota dan gempa besar Tohoku 2011. Nah, latar belakangnya itu Toyota adalah pelopor JIT lewat Toyota Production System. Dengan persediaan yang sangat minimal, pada tanggal 11 Maret 2011, gempa berkekuatan 9,6 dan tsunami melanda wilayah Tohoku pada saat itu ya. Nah, justru merupakan jantung basis pemasok di Jepang. Nah, permasalahannya banyak pemasok yang lumpuh, termasuk pemasok semikonduktor Renesas yang komponennya mengalir ke Toyota lewat pemasok tingkat 1 seperti Denso. Nah, karena JIT tidak menyimpan cadangan, rantai pasoknya langsung terputus. Dan seluruh lini produksi terhenti karena semuanya kan terkena banjir pada saat itu. Tsunami. Nah, datanya cukup dramatis di sini ya, kalau dilihat. Produksi global Toyota itu turunnya itu lumayan tinggi, 78% pada tanggal pada bulan April 2011. Nah, sekitar 150.000 unit kendaraan itu terdampak. 150.000 unit itu terdampak, banyak banget. Dan banyak pabrik di Jepang yang berhenti selama 2 bulan karena lumayan mengerikan pada saat itu ya. Oke, kita lanjut ke analisisnya. Nah, di sini coba kita analisis dari kedua materi yang sudah saya jelaskan. Kalau lewat materi 1, ini adalah paradoks persediaan yang sudah saya jelaskan yang menjadi nyata. Biaya penipisan, hilangnya produksi 150.000 unit ternyata jauh lebih besar daripada biaya penyimpanan yang selama ini dihindari oleh si Toyota. Artinya, kelangsingan yang sangat ekstrim tanpa penyangga justru membuat sistem menjadi rapuh. Nah, kalau lewat materi kedua yang tadi saya jelaskan, akar masalahnya adalah keterbatasan visibilitas dari rantai pasok, persis ancaman silo informasi. Nah, Toyota di sini tidak menyadari, teman-teman, betapa dia itu tergantung pada satu pemasok doang. Nah, disinilah seharusnya ERP itu terjawab gitu loh.
Nah, dan di terakhir yang bagian berpikir kritisnya, JIT tidak keliru, tapi efisiensinya itu ketahan, bukan pilihan. Nah, jadi di sini tuh bukan salah satu yang harus dikorbankan, ada pada keseimbangan. Optimumnya itu ada pada keseimbangan. Nah, JIT arus normal ditambah penyangga strategis dan visibilitas untuk komponen yang kritis. Oke, itu analisisnya. Lanjut ke rekomendasi. Aduh, kenapa kegeser-geser nih? Nah, lanjut ke rekomendasi. Dari analisis, saya ngerumuskan ada 4 rekomendasi yang sebagian besar memang kemudian itu diterapkan oleh si Toyota ini. Yang pertama, JIT hibrida plus penyangga strategis. Nah, dia itu dipertahankan JIT untuk arus normal, tapi tambahkan cadangan untuk komponen kritis seperti semikonduktornya. Nah, ini tuh bukan membuang JIT, melainkan memperluas Kaizen ke arah ketahanan. Yang kedua, multi sourcing dan pemetaan pemasok multi tier. Kurangi ketergantungan pada satu pemasok dan petakan pemasok hingga tingkat terdalam agar risiko tersembunyi itu terlihat lebih dini. Yang ketiga, visibilitas lewat sistem informasi atau ERP. Bangun satu sumber kebenaran yang mengintegrasikan data pemasok, produksi, dan distribusi. Nah, ini tuh justru ranah inti kita sebagai mahasiswa SI. Nah, yang keempat, manajemen risiko dan mutu berkelanjutan. Nah, lewat siklus DMAIC dan pemantauan berkelanjutan untuk deteksi dini. Dan hasil nyatanya, langkah-langkah ini membuat Toyota jauh lebih tangguh menghadapi krisis semikonduktor global 2021. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab kepada audiens yang ingin bertanya. Oke, bisa dipersilakan yang ingin bertanya. Baik, mungkin saya ingin bertanya. Sebelumnya nama saya Anil Kerwal. Pertanyaan saya, bagaimana peran sistem informasi atau ERP menekan resiko rantai pasok? Oke, terima kasih pertanyaannya itu sangat relevan banget, sangat bagus pertanyaannya. Nah, peran ERP itu bukan hanya mencatat stok atau transaksi doang, yaitu tetap menjadi pusat visibilitas rantai pasok. Nah, dengan ERP ini, data pemasok, persediaan, jadwal produksi, pesanan pelanggan, dan distribusi dapat diintegrasikan dalam satu informasi. Jadi dalam satu ERP ini semuanya itu kita bisa akses. Nah, jadi perusahaan itu lebih cepat melihat jika stok itu mulai menipis, itu kelihatan pengiriman pemasukan terlambat atau adanya ketergantungan tinggi pada pemasok. Nah, itu semuanya kelihatan. Nah, dalam kasus Toyota, masalah utamanya bukan hanya persediaan yang minim, tetapi juga keterbatasan visibilitas sampai ke pemasok tingkat bawah. Nah, jika perusahaan memiliki pemetaan pemasok multitier yang terhubung melalui sistem informasi, nah itu resiko ketergantungan pada satu komponen atau satu wilayah itu bisa terdeteksi lebih awal. Namun, ERP tidak menghasilkan risiko secara otomatis. ERP membuat perusahaan lebih cepat mendeteksi, menganalisis, dan merespon risiko sebelum gangguan kecil berkembang menjadi penghentian produksi. Nah, jadi ERP ini berfungsi sebagai saraf digital dalam rantai pasok. Jadi ERP itu nggak otomatis, kita harus tetap melihat lah, kita tetap awasi. Ya, begitu sih. Gimana? Apa jawabannya terjawab? Baik, Mas terima Onel? kasih untuk jawabannya sangat lengkap. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Permisi. Baik, Oke. saya ingin bertanya sebelumnya, perkenalkan nama saya Berton Lionathan Ripo. Nah, pertanyaan saya itu tadi kan sempat ada di-mention juga tentang GIT ya. Nah, pertanyaan saya itu kapan sebuah perusahaan sebaiknya meninggalkan GIT murni? Itu tuh pertanyaan saya. Oke, baik. Bagus nih pertanyaannya nih. Nah, kita jawab ya. Perusahaan sebaiknya, tadi kan soal kapan ya? Nah, perusahaan sebaiknya itu meninggalkan JIT murni ketika nih, asumsi dasarnya itu sudah tidak terpenuhi. Permintaannya itu tidak stabil, terus pemasoknya itu nggak cukup andal gitu. Terus lead time-nya itu terlalu panjang atau biaya stock out-nya itu jauh lebih besar daripada biaya menyimpan cadangan. Contoh, untuk komponen seperti semikonduktor,
yang pemasoknya itu terbatas lah. Terus sulit diganti dan sangat menentukan jalannya produksi. Nah, JIT murni ini bisa menjadi resiko. Begitu satu komponen tidak tersedia, seluruh lini bisa berhenti produksi. Ini kan bahaya ya. Nah, tanda lainnya ada juga ketika perusahaan ini bergantung pada satu pemasok atau satu wilayah atau belum memiliki visibilitas terhadap pemasok tingkat bawah. Nah, di dalam kondisi yang kayak gini nih, perusahaan itu tidak perlu membuang filosofi JIT sepenuhnya, tetapi mengubahnya menjadi JIT hibrida. Nah, artinya barang yang risikonya rendah tetap dikelola dengan JIT agar efisien. Namun untuk barang yang kritis dan berisiko tinggi, perusahaan menyiapkan namanya buffer stock, pemasok alternatif dan rencana respons gangguan. Jadi yang ditinggalkan bukan semangat efisiennya, melainkan penerapan JIT yang terlalu ekstrim. Begitu, Mas Bertenli. Gimana untuk jawabannya, Mas Bertenli? Apakah udah Oh puas? iya iya. Untuk jawabannya udah cukup lengkap ya. Saya terima jawabannya. Oke, terima Oke. kasih atas jawabannya juga ya, Mas. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulannya, ada 5 poin. Yang pertama, efisiensi operasi berakar pada pemilihan sistem produksi dan tata letak yang tepat sesuai volume dan variasi produk. Yang kedua, persediaan adalah pisau yang bermata dua. JIT meminimalkan biaya simpan tetapi menaikkan risiko stock out kalau tanpa penyangga. Yang ketiga, keunggulan operasional modern adalah sintesis dari ERP untuk visibilitas, Lean untuk kecepatan, Six Sigma untuk presisi. Yang keempat, JIT adalah jembatan kedua materi, butuh arsitektur ERP, Lean, Six Sigma, agar efisiensi sekaligus tangguh. Dan yang kelima, kasus Toyota di 2011 membuktikan bahwa keseimbangan optimal antara efisiensi dan ketahanan mengungguli efisien yang ekstrim. Oke, ini adalah referensi saya yang saya gunakan untuk webinar saya. Ada banyak tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, banyak referensi saya. Oke, lanjut ke habis. Oke. Pesan terakhir saya, keberhasilan operasi tidak diukur hanya dengan seberapa efisien, tetapi juga dari seberapa tangguh perusahaan ini menghadapi gangguan. Nah, efisien dan ketahanan harus berjalan bersama. Nah, itu aja pesan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, siang, dan malam. Untuk teman-teman dan Bapak dosen, perkenalkan nama saya Onil Khair Lauren dengan NIM 2313019 dari kelas SIB 6A dengan program studi Sistem Informasi. Pada webinar series ini, saya akan membawakan materi mata kuliah Manajemen Rantai Pasok dengan judul Efisiensi yang Presisi. Presentasi ini mengintegrasikan dua topik. Yang pertama, sistem produksi dan manajemen persediaan yang ada di pertemuan ketiga dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasok dengan metodologi Six Sigma dari pertemuan 10. Nah, pasti pada penasaran nih ya kan? Nah, sebelum lanjut kita ke materinya, saya ingin berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Nanda Narendra Mufano selaku dosen pengempu dari mata kuliah ini. Baik, mari kita langsung saja mulai ke slide. Nah, yang pertama di sini adalah tujuan presentasi. Ada 4 tujuan yang ingin saya capai pada malam hari ini. Yang pertama adalah menguasai atau memahami inti dari materi. Yang kedua, materi ini bisa terintegrasi seperti itu. Yang ketiga, akan ada contoh pada studi kasus pada
hampir akhir dari bagian sesi ini. Yang keempat yaitu kita dapat berpikir kritis. Seperti itu. Baik, langsung saja ke peta konsep. Jadi, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, kita harus ngerti dulu nih gambarannya. Jadi kita bisa satu pemikiran. Nanti kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, jadi di sebelah kiri ini ada sebelah kiri ini yaitu adalah materi 1 dari pertemuan 3 dengan judul cetak biru efisiensi. Ini tentang bagaimana kita merancang aliran operasi yang efisien seperti sistem produksi, tata letak, manajemen persediaan, hingga filosofi just in time atau JIT. Dan di sebelah kanan ada materi 2 yaitu pertemuan 10 dengan judul menguasai Six Sigma yang fokus pada kualitas dan presisi berbasis data. Nah, yang menghubungkan keduanya ada di tengah yaitu variasi. Variasi atau cacat adalah musuh dari kedua metode ini atau kedua materi ini. Aliran yang efisien dari materi 1 hanya benar-benar bisa diandalkan kalau variasi dan cacatnya bisa ditekan oleh kendali kualitas dari materi 2. Nah, itulah secara garis besar inti integrasi yang akan kita buktikan lewat studi kasus nanti. Oke, kita lanjut ke sistem produksi, proses, dan tata letak. Kita mulai dari materi 1 dulu. Setiap operasi pada dasarnya adalah mesin transformasi nilai, teman-teman. Nah, kita coba lihat di bagian kiri. Di bagian kiri ini ada input. Dalam input ada tenaga kerja, ada modal, material, teknologi. Dan itu semua masuk ke proses transformasi yang ada di tengah. Di tempat inilah nilai tambahkan diciptakan. Lalu itu semua keluar menjadi output, yaitu berupa barang ataupun jasa bagi pelanggan. Lalu timbul pertanyaan, proses seperti apa yang kita pilih? Nah, menurut saya itu tergantung pada volume dan variasi produknya nih teman-teman. Dan di sini ada 4 nih tipe dari sepanjang spektrum yang akan kita bahas ini. Yang pertama di sebelah kiri ini ada job shop, yaitu adalah produk custom dengan volume rendah. Ini sangat fleksibel, tapi biaya per unitnya sungguh tinggi. Yang kedua ada batch, semi standar, fleksibilitasnya oke, tapi biayanya itu ada di tengah-tengah lah. Lalu ada repetitif. Ini seperti perakitan massal yang terstandar ya teman-teman. Efisien, biaya unitnya juga rendah. Dan yang terakhir ada continuous. Ini sangat terstandar, volume dan efisiensinya tinggi, tetapi itu sangat dibatasi untuk itu. Nah, kita lihat semakin ke kanan, volumenya itu semakin naik, tapi variasinya itu semakin turun. Dan pilihan dari proses ini menentukan di mana tata letaknya nih teman-teman. Dari posisi tetap, dari fungsionalnya, hingga di mana kita harus meletakkan garis-garisnya. Jadi desain di setiap tahap awal ini menentukan efisiensi struktural seluruh operasi yang akan kita jalankan nanti. Oke, kita lanjut ke manajemen persediaan dan filosofi JIT. Nah, setelah proses, kita berbicara tentang persediaan. Di sini ada disebut paradoks persediaan di sebelah kiri.
Kalau persediaan itu terlalu banyak, ya kita bisa tahu modal jadi terikat di situ, ada biaya simpan dan resiko barangnya bisa usang. Persediaan malah jadi beban di situ ya kan. Tetapi kalau terlalu sedikit nih, produksinya bisa terhenti, pengirimannya jadi telat, dan pelanggannya hilang atau pergi atau nggak percaya lagi lah sama kita karena lelet banget. Nah, disinilah persediaan itu justru jadi salah satu elemen penting bagi perusahaan. Jadi, tugas kita di sini adalah menjaga keseimbangannya supaya bisa optimal. Persediaan itu punya 3 jenis biaya. Yang pertama, biaya penyimpanan. Yang kedua, biaya pemesanan. Dan ketiga, biaya penipisan atau stock out. Kalau misalnya ditanya solusinya apa, solusi yang paling oke di zaman sekarang itu adalah just in time. Atau dengan definisinya, memproduksi atau memesan hanya saat dibutuhkan saja dalam jumlah yang tepat untuk mengeliminasi pemborosan yang akan terjadi gitu. Sesuai dengan yang udah kita bahas yang jika terlalu banyak. JIT ini ditopang oleh 7 pilar. Dan salah satu di antaranya itu adalah pilar mutu. Nah, pilar inilah yang akan jadi jembatan atau jadi hubungan untuk kita menuju ke materi kedua, yaitu Six Sigma. Oke, mari kita menuju ke pembahasan untuk materi kedua, yaitu filosofi Six Sigma dan evolusi kualitasnya. Six Sigma itu sebenarnya kemampuan sebuah proses menghilangkan output yang 99,99966% bebas cacat atau hanya 3,4 cacat per 1 juta peluang. Konsep ini dipelopori oleh Motorola dan 3 cirinya berbasis data statistik. Fokus mengurangi cacat menuju nilainya nihil. Lalu menurunkan investasi dan pelatihan lewat sistem sabuk atau belt. Yang menarik di sini, kualitas tradisional itu reaktif, inspeksi di akhir, targetnya sekedar cukup diterima, metode trial dan error. Six Sigma sebaliknya, proaktif. Kualitas dibangun dalam desain targetnya presisi, absolut menuju minim cacat, dan metodenya sistematis lintas fungsi lewat DAMC. Nah, DAMC inilah sistem penggeraknya yang akan saya bahas di slide berikutnya. Baik, slide berikutnya adalah DAMC dan metrik DPMO ya teman-teman. DAMC itu adalah Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Sedangkan DPMO, Defects per Million Opportunities. Untuk DPMO-nya sendiri memiliki rumus yang udah saya tertera di sini. Total catat dibagi total unit kali total per unit dikali 1 juta. Dan semakin rendah DPMO, akan semakin tinggi kualitasnya. Bahkan target kelas dunianya ada aja 3,4 DPMO. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Integrasi. Nah, disinilah titik yang paling penting. Di sini, mungkin akan timbul pertanyaan, apa yang menghubungkan efisiensi dan kualitas ya? Jawabannya itu variasi, teman-teman. Seperti yang udah saya tampilkan di sini ya, yang di tengah ini, variasi atau cacat. Aliran efisiensi yang rapuh, JIT dan persediaan minimal seperti materi 1 tidak punya penyangga. Satu komponen cacat langsung bisa menghentikan semua variasi aliran. Lalu dibantu oleh presisi yang
diselamatkan dari materi 2 ini, yaitu Six Sigma dan DMC, menghapus variasi hingga nyaris nihil, sehingga aliran efisiensi dapat berjalan andal dan bisa konsisten. Seperti itu. Lalu ada pilar mutu juga. Pilar mutu yang Six Sigma pada pilar ke-6, itu pilar mutu. Lalu DMC untuk operasi. Metodologi ini memperbaiki proses dan tata letak dari materi pertama, yaitu JIT. Lalu alirannya menjadi sempurna, efisiensi plus presisi akan menghasilkan keunggulan pada rantai pasok. Kesimpulan dari integrasi ini, efisiensi tanpa kualitas hanyalah ilusi kecepatan. Aliran sejati harus cepat dan nyaris tidak cacat. Kita ambil contoh dari studi kasus PT Logistik Cemerlang. Pada skenarionya, perusahaan manufaktur dan rantai pasok mengalami lonjakan keluhan pelanggan akibat tingginya pengiriman yang terlambat dan barang yang cacat. Parameter proyeknya, di situ ada masalahnya, 15% masalah B2B terlambat atau tiba dengan kardus rusak dalam 3 bulan terakhir. Lalu ruang lingkupnya di sini ada proses order fulfillment dari perakitan akhir hingga pembuatan di gudang utama. Gitu. Dan tim proyek, manajemen operasional, ahli supply chains, dan supervisor gudang. Analisisnya, 5.000 total unit pesanan, ada 4 titik peluang cacat, dan total cacat yang ditemukan 350. Kita masukin ke rumus DPMO-nya, 350 dibagi 5.000 dikali 4 dikali 1 juta sama dengan 17.500. Dan level ini sangat tidak diterima, yang membuktikan kebocoran pada sistem tersebut. Kita analisis, 70% cat berasal dari 2 titik gagal, yaitu pemindaian barcode dan bottleneck. Gitu. Untuk barcode sendiri, kita bisa menggunakan JIT dalam solusinya. Dan untuk yang standar, untuk bottleneck, kita bisa menggunakan Six Sigma. Bagaimana kita membayangkannya nanti akan ada di slide selanjutnya. Kita ke koneksi ke materi 1 dulu, di sini ya. Nah, adalah masalah aliran, proses dan tata letak inti desain sistem produksi pada pertemuan ketiga. Standar kardus, masalah material atau mutu input yang memutuskan aliran JIT sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Akar masalahnya ya ini, operasional inilah yang menghasilkan 17.500 DPMO, yaitu bukti nyata bahwa variasi menggerus efisiensi, teman-teman. Seperti itu. Nah, gimana caranya? Ini, improve dan kontrol solusi dan hasil. Improve intervensi strategis. Digitalisasi alur, ganti barcode manual dengan scanner IoT untuk menghilangkan bottleneck. Sourcing baru, pemasok kardus dengan ketebalan sesuai dengan standar logistik. Lalu ada kontrol, menjaga stabilitas. Kita buat SOP wajib pembayaran harian scanner IoT agar tidak kembali macet. SPC harian, statistical process control di loading dock untuk mendetek kesalahan dini. Hasilnya, 3 bulan pasca intervensi, dari 350 menjadi 15 cacat. Jadi dari cacatnya anjlok dari 5.000 ya. Dari 5.000 pesanan. Dan 17.500 jadi 750. Otomatis DPMO-nya turun drastis.
dan level sigmanya juga meningkat jadi 4,6. Nah, baik, mungkin itu untuk materinya. Sekarang saya buka untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan open mic dan sebutkan namanya. Oke, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama Baik. saya Farhan Ardianur dengan NIM 233+015. Saya ingin bertanya, mengapa JIT sangat rentan terhadap cacat kualitas? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Farhan atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup oke ini ya buat kita diskusikan. Jadi di sini saya akan memberikan 3 alasan mengapa JIT itu rentan ya. Yang pertama itu tidak adanya safety stock nih di JIT. Karena persediaan bahan baku itu dijaga mendekati 0. Satu saja komponen yang cacat akan langsung menghentikan seluruh lini produksi. Contoh kalau misalnya kita buka toko kue, tapi bahan bakunya itu tiba-tiba pas kita buka cacat 5, sedangkan kita perlunya 5, nah kan harus kita pesan lagi. Jadi itu akan mandek gitu loh. Terus yang kedua, efeknya domino. Sistem JIT ini tidak memiliki jeda atau buffer antar proses kerja. Jadi jika satu tahap terhenti akibat cacat, proses selanjutnya otomatis mati. Seperti yang studi kasus kecil, yang analogi yang kecil tadi yang saya udah sampaikan. Yang terakhir, tergantung mutlak pada pemasok. Nah, itu balik lagi ke yang udah saya jelaskan tadi kan. Itu tahap JIT ini dia tuh menuntut supaya barang itu nggak ada defeknya dari pemasok. Seperti itu. Itu yang mengapa JIT itu rentan terhadap cacat kualitas. Seperti itu Mas Farhan. Apakah sudah terjawab untuk Mas Farhan? Oke, terima kasih udah terjawab. Bagus banget jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Permisi. Oke. Saya ingin bertanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Berten Lionathan Ripo, dan pertanyaan saya ini, bagaimana sih DPMO membantu mengukur kesehatan rantai pasok? Oke. Karena ini waktunya udah singkat, jadi saya bahas dengan 3 poin lagi ya. Kita percepat saja. Yaitu pertama adalah mengukur semua jenis error. DPMO itu bisa merangkum segala bentuk kegagalan. Itu barang rusak, pengiriman telat, salah faktur. Ke dalam rangka pasti per 1 juta peluang. Yang pertama. Yang kedua, evaluasi objektif. Memberikan standar terukur yang yang adil untuk menilai dan membandingkan kinerja setiap pemasok. Tuh. Yang ketiga, dia itu seperti detektif gitu loh. Dia bisa mendeteksi cepat titik lemah dan membantu manajemen melihat secara presisi nih bagian mana dari rantai pasok yang paling sering bermasalah. Jadi bisa diperbaiki secara cepat gitu. Seperti itu untuk Mas Berton Lee. Oke, menurut saya jawabannya udah ngena banget sih. Mungkin terima kasih atas jawabannya ya Mas Onel ya. Sudah Ya, sangat sama-sama. menjawab. Baik, mungkin karena waktu kita sedikit, kita langsung kesimpulan, yaitu yang pertama, sistem produksi dan tata letak yang tepat dapat menciptakan aliran efisien. JIT meminimalkan pemborosan dan persediaan. Yang kedua, Six Sigma merangi variasi lewat siklus DAMC dan metrik DPMO, menurunkan target 3,4% cacat per peluang. Yang ketiga, variasi dan cacat adalah musuh bersama JIT yang efisien menjadi rapuh tanpa kualitas. Six Sigma memperdalam pilar mutu JIT. Seperti itu. Kasus PT Logistik Cermerlang itu adalah contohnya. DPMO bisa turun
jadi dari 17.500 jadi 750, membuktikan bahwa kekuatan integrasi efisiensi plus kualitas. Yang terakhir, efisiensi tanpa presisi itu hanyalah ilusi, kecepatan. Keunggulan operasional sejati adalah aliran yang cepat dan yang nihil cacat. Ini untuk referensi yang saya gunakan. Dan itulah sekian dari webinar saya. Terima kasih sudah menonton. Kalau saya ada salah pengucapan atau kurangnya mengatur waktu, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.